Kita sampai di jurus yang kelima dari 14 jurus yang ada di bukunya Anatomi Lelucon Indonesia, buah pikiran dari Pak Darminto M. Sudarmo almarhum. Ya, dan ini memang video gue persembahkan untuk beliau. Semoga pola pemikiran beliau bisa disampaikan secara luas buat orang-orang yang ingin belajar banyak tentang apakah itu yang disebut dengan humor. Sampai di jurus kelima ini adalah jurus slapstick. Ya, ini isinya memang lelucon-lelucon kasar ya teman-teman ya. Banyak orang yang terganggu dengan humor jenis ini, tapi banyak orang juga yang menyenangi humor jenis ini. Ya, kenapa? Karena humor ini adalah humor yang paling mudah dicerna. Lu nggak perlu mikir-mikir panjang tuh, karena semua yang lu lihat di sana udah mengandung unsur humor. Lu akan dengan leluasa menertawakan tanpa merasa dosa. Kenapa? Karena orang tersebut yang lo tonton memang kategorinya orang-orang yang memperlihatkan hiburan di depan kita. Jadi yang lo lihat di TV atau di panggung itu memang disiapkan untuk diketawain, bukan untuk kita tangisi. Ya, ini dua hal yang berbeda soalnya. Nah, lelucon slapstick itu kategorinya lelucon kasar yang mengundang tawa melalui tindakan kasar. Lelucon kasar ya yang mengundang tawa melalui tindakan-tindakan kasar. Tindakan itu tidak hanya tindakannya itu nggak cuman yang dorong kepala, enggak, bisa jatuh, lemparin tepung segala macam kayak di gue tadi bilang di program tersebut. Kalau yang lama-lama siapa yang bisa mewakili? Gue sangat kagum sama sosok yang namanya Charlie Chaplin. Itu bapak slapstick dunia tuh buat gua. Kenapa? Karena semua film dia di awal-awal itu sangat menggunakan kemampuan gerakan ketimbang omongan. Karena memang zaman dulu kan film tuh masih film hitam putih itu di tahun 30-an tuh memang belum menggunakan suara, hanya gerakan-gerakan aja. Dan itu jagonya siapa? Jagonya adalah Charlie Chaplin. Kalau di Indonesia sosok yang mirip-mirip ya Septian Dwi Cahyo ya, yang sempat memparodikan sosok Charlie Chaplin lewat program yang namanya Spontan kalau nggak salah ya. Ada segmennya Septian yang berpakaian ala ya, tidak mirip ya, ala Charlie Chaplin dan kemudian bertindak seperti Charlie Chaplin ya. Ada lagi nggak sih selain itu? Saya ada sosok yang sangat juga gue kagumi, namanya Buster Keaton. Buster Keaton juga film-film hitam putih, tak bersuara. Hanya membedakannya kalau Charlie Chaplin menggunakan murni hanya gerakan, tapi kalau Buster Keaton itu sudah menggunakan teknik-teknik film, angle kamera yang menipu orang sehingga menimbulkan kelucuan-kelucuan ya. Bagusan mana share? Kalau buat gue mah bagus dua-duanya, jangan di-compare. Cuma kalau gue memang sangat menyukai sosok yang namanya Charlie Chaplin. Dari fisik udah lucu, filmnya juga lucu, dan dia berhasil memadukan antara tragedi dan komedi dalam satu karya film ya. Nah, lelucon ini teman-teman itu efektif untuk memancing tawa masyarakat dari latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi tertentu ya. Maksud lo gimana nih, Share? Ada yang bilang bahwa oh ini humornya masyarakat kelas bawah. Enggak, gue harus bilang enggak. Tidak berarti semua kalangan bawah kalangan bawah memang menyukai ini tapi bukan berarti kalangan atas enggak. Beberapa orang gue kenal dari kalangan atas. Kenapa gue bilang atas? Dari pendidikannya, strata ekonominya itu tinggi dan tetap masih menyukai komedi-komedi yang sifatnya slapstick ya. Jadi bukan berarti harus seperti itu, enggak. Ada beberapa kondisi malah sangat berbeda. Terakhir gue ngomong sama Mas Indro Warkop, dia juga bilang bahwa tidak berarti humor itu harus dikotak-kotakan seperti itu. Ada kok beberapa orang pengusaha secara ekonomi sangat kuat, dia suka humor-humor slapstick. Atau ada pengusaha yang ternyata selera rokoknya itu selera rokoknya kaum bawah. Sorry. Jadi selera itu nggak berbanding lurus
dengan instrumen teknik. Berarti ngomongin Pak Darmin itu nggak bener dong, Sir. Nggak begitu. Ini kan buah pikiran, ya. Ini bisa sangat berkembang. Tapi apakah benar sebagian besar yang disampaikan sama Pak Darmin itu benar? Karena memang lelucon seperti ini memang efektif untuk strata pendidikan, sosial dan ekonomi tertentu. Nggak semua, maksudnya contoh gue deh, gue suka nggak sama slapstick? Suka. Tapi kalau suruh pilih slapstick sama verbal, lu lebih suka mana? Ya gue kan lebih milih verbal gitu. Tapi kalau slapstick tetap gue tonton. Jadi bukan berarti buat gue nonton yang slapstick itu haram, enggak juga gitu. Gue akan tetap menikmati karena buat gue itulah bagian dari produk humor. Nah, ada contoh lain nggak sih, Sir? Kalau lo nonton film-film kartun seperti misalnya Tom and Jerry atau film-film kartunnya Warner Brothers, banyak tuh film-film yang mirip-mirip seperti ini. Tom and Jerry itu kan sebenarnya adegannya adegan kasar. Ada orang, ada kucing dikejar sama tikus. Ada satu adegan tikusnya si Jerry itu ngebom si Tom. Si Tom itu badannya hancur berantakan. Tapi ternyata dengan mudah ngumpul lagi. Nah, ini yang buat gue lucu sebenarnya. Ya, udah pecah tapi muncul lagi dan jadi satu lagi badan dan utuh lagi tanpa teknologi apapun. Itulah gue bilang hebatnya si film tersebut. Nah, itu adalah kategorinya slapstick. Kenapa? Tindakannya kasar. Gue ingat banget dulu ketika gue masih kecil, ketika film Tom and Jerry tayang, stasiun itu TVRI yang menayangkan waktu itu selalu mengawali dengan satu ibu-ibu cantik yang mengatakan bahwa ini hanya adegan di film ya, jangan ditiru ya. Kalau sekarang mungkin tinggal dikasih tulisan di pojok kiri atau kanan atas demikian orang tua, ya. Jadi si anak tadi harus didampingi, nggak boleh sudah nonton sendiri, takutnya dia bisa jadi salah paham, ya. Lelucon seperti ini memang banyak ya di Indonesia. Termasuk lelucon ini banyak banget digunakan di panggung-panggung kesenian komedi tradisional. Lenong, kemudian ketoprak, ludruk. Ini banyak nih adegan seperti ini. Ya. Malah sempat ada ketoprak yang dipindahkan ke layar kaca tetap menggunakan pendekatan yang sama. Kenapa? Karena memang disitulah keunikan dari si slapstick ini. Apakah orang ketawa banget, dan yang nonton mereka itu banyak kan bukan orang-orang sembarangan, orang-orang dari level yang cukup terhormat, tapi mereka menikmati karya-karya yang sifatnya slapstick. Tapi memang kalau dikomparasi, banyak kan yang lebih senang di strata pendidikan tertentu, senangnya adalah humor-humor yang verbal, ya. Kira-kira seperti itu. Kita akan lanjut ke jurus-jurus berikutnya, ya.